Ya orang dia habis makan tadi, terus makan lagi, anggap aja makan malam. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara yang wajahnya itu tidak ceria, tetapi begitu Ramadan buka bersama, luar biasa cerahnya. Azan yang paling merdu adalah azan di bulan Ramadan di kala maghrib, Pak. Azan maghrib yang paling merdu. Walaupun yang azan kakek-kakek umur 92, Pak. Ya kan? Tapi tetap merdu. Karena di balik azan itu ada pacar Cina. Di balik azan itu ada biji salak, ada pecak durian. Wow, itu kesukaannya Haji Usman, ya kan? Durian runtuh, itu kan? Di Malaysia ada kampung namanya durian runtuh. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, Ramadan ini adalah bulan turunnya Quran, huda linnas, sebagai the way of life bagi manusia, petunjuk hidup bagi manusia, wa bainati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan petunjuk itu. Lantas faman syahida minkumus syahri fayasum, barang siapa yang hadir di negerinya maka wajiblah dia puasa. Wa man kana maridon au ala safarin, bagi mereka yang melakukan safar, perjalanan, dia tidak kuat untuk puasa, boleh dia berbuka. Atau dia mengalami sakit, ya, dia juga boleh berbuka. Tetapi sakitnya bukan sakit panu, bapak-bapak sekalian, ya. Sakit panu nggak perlu berbuka karena nggak sakit dia, ya. Tapi bisa juga harus diganti dengan min ayamin ukhor, di waktu-waktu yang lain, bulan-bulan yang lain. Maka puasa wajib itu ada 4. Pertama puasa Ramadan, kedua puasa qadha, ketiga puasa nazar, keempat puasa sumpah. Puasa kafarat namanya, Pak. Kalau nazar begini, Pak. Kalau anak saya masuk akabri, saya akan puasa 7 hari berturut-turut. Itu nazar namanya. Wajib dilaksanakan itu. Kalau anak kita masuk akabri ini misalnya, saking girangnya tuh bapak-bapak kan, akabri kan udah setengah jenderal, Pak, nanti kalau lulus. Ya kan, letnan 2, letnan 1, kapten, mayor, letkol, kolonel, jenderal, Pak, bintang 1. Saya nih insya Allah ada yang ngaji sama saya dari kecil-kecil nih. Sekarang dia marinir, udah kolonel ya, Pak. Bulan depan dia berapa hari lagi mungkin dia jenderal. Saya bilang sama dia, jadilah kamu jenderal yang bersih, gak usah nyogok-nyogok, karena nyogok itu haram. Dan kalau haram, kamu jabatan jenderalnya tidak berkah dunia akhirat. Siap, Ustaz? Ya kan? Kalau memang Allah takdirkan kita jadi jenderal, walaupun nyogoknya triliun, kalau nggak jadi ya nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Mau ngomong apa kita, ya kan? Udahlah, tenang aja. Jadi kalau kamu nanti jadi jenderal karena kamu nyogok, karena kamu, kalau kata orang Purwokerto, nganyus apa ya, Pak ya? Ya itu apa namanya? Itu nanti kamu disandra, Kalau sandra, kamu nggak bisa kulil haqqa wala kadamuran, nggak bisa berkata yang hak walaupun pahit, nggak berani kamu, disandra, ya kan? Masya Allah, hari ini kan sandra-sandraan mulu nih, jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra, Allah hendak membuat kemudahan bagimu, ya. Wala yuridu bikumul usra, Allah tidak suka berbuat kesusahan bagimu. Lantas kata Allah, walitukmilul iddah, dan penuhilah bilangan Ramadan ini sampai akhir. Setelah itu walitukabirullah ala mahadakum, takbir kamu, takbiran itu, Pak, perintah Allah. Al-Baqarah 185 ini. Tapi yang takbiran itu harus orang-orang yang berpuasanya pol, bukan orang yang mentang-mentang suaranya bagus terus dia takbiran, nggak boleh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan itu, Pak, ya? Allahu Akbar. Itu takbiran itu
kalau dalam bahasa psikologinya mendatangkan penyakit homesick, Pak. Homesick itu artinya penyakit pulang kampung, ya kan? Coba dengar takbiran kita nggak pulang, wah, terbayang mande nan jauh di mato, ya kan? Terbayanglah orang-orang yang kita cintai, pematang-pematang sawah, jalan-jalan menuju sungai irigasi. Terbayang, Pak. Manusia ini imajinasinya, ilusinya, bahkan halusinasinya itu ada semuanya, lengkap manusia ini. Lengkap manusia itu, luar biasa. Ya. Jadi waktu saya ceramah di Hong Kong, saya takbiran, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh, besoknya TKW itu pesen tiket pulang. KT Pasifik penuh. Mestinya KT Pasifik itu kasih fee sama saya itu, Pak. Karena saya takbiran. Ya kan? Bapak-bapak, ya kan? Terus wallahu ala mahadakum wala alakum taskurun. Seperti takbiran yang diajarkan Allah padamu, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik, Bapak-bapak, sekarang yang kedua. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini beratus-ratus tahun dia adalah malam-malam yang biasa, Pak. Menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfis syahr. Ketika pada malam itu Allah gunakan untuk menurunkan Quran pada kali pertama juga itu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam penuh kemuliaan, yaitu Al-Qadar ayat 1. Tadi malam-malam biasa, Pak. Tapi setelah diturunkan Quran menjadi khairun min alfis syahr. Khairun min alfis syahr. Bapak-bapak boleh percaya atau tidak, ada penelitian dari kamera NASA, Pak. Teropong NASA, entah dia pakai teropong apa, itu kalau malam-malam ganjil di bulan Ramadan tidak ada satu meteor pun yang jatuh, Pak. Tidak ada. Langit itu kalau kata orang Sunda jempling gitu, Pak, ya. Jempling. Kalau kata orang Purwokerto amleng gitu, Pak, ya. Amleng. Sepi. Ya kan? Nggak ada apa-apa gitu. Tapi besok malam biasa lagi dia ribut lagi tuh langit. Malam ganjil lagi begitu lagi. Ini yang meneliti bukan orang-orang Islam, Pak. Para apa namanya itu astronomnya, para ahli-ahli antariksawan NASA. Luar biasa nih, Pak. Terus ada juga yang mendebat saya, itu Lailatul Qadarnya di mana, Ustadz? Sebab ada yang kalau puasanya duluan belum ganjil. Kalau yang puasanya belakangan ganjil, katanya, Pak. Nah, ini kita perdebatan. Indonesia kan demen berdebat, Pak, orangnya, Pak. Apaan aja didebat sama Indonesia. Ya kan? Makanya ketika ada orang Arab, orang Jepang sama orang Indonesia naik bis Mercedes-Benz di tengah perjalanan macet. Kalau orang Jepang langsung buka jas, ambil wear pack, turun ke kolong mobil, cek gitu. Ya kan? Kalau orang Arab enggak, angkat telepon, handphone, Mercedes-Benz, Stuttgart, payah lo mobil lo nih, gua macet nih, tolong ganti yang baru. Datang tuh, Pak. Kalau Indonesia, gimana Bapak pendapatnya? Nanti kita seminar dulu, lokakarya dulu, simposium dulu. Yang rusak apanya ini? Ini Indonesia. Jadi seneng perdebatan. Baik, kalau Arab kan praktis, Pak. Langsung angkat handphone, merci, payah nih mobil ente nih, bahlul nih ente nih kan. Datang tuh mobil, cos aja kan. Kalau Jepang enggak, main merosot aja, Pak, buka jas, cok gitu. Nih kalau kita nih apa-apa diperdebatkan, ya kan? Seorang pinter-pinter orang Indonesia, Pak. Baik, sekarang yang ketiga. Nah, ini adalah Gua Hiro. Gua Hiro. Tempat Nabi Muhammad
tahanuts. Ini juga ada pendapat nyentrik juga nih Pak. Tahanuts itu bahasa kitanya topo Pak. Bertapa. Jadi semedi, kontemplasi Nabi Muhammad di sini. Lama loh, berhari-hari. Ya kan? Di atas gunung cahaya. Jabal Nur itu kan terjemahannya gunung cahaya. Karena posisi Jabal Nur itu melihat kota Mekah dari ujung ke ujung kelihatan kalau dari Jabal Nur atau gunung cahaya. Karena Nabi Muhammad ini topo, kata MH Ainun Najib, kemungkinan Nabi Muhammad itu orang Jawa katanya Pak. Kan bapak-bapak silahkan berdebat, riset dan lain-lain. Karena kata dia nih Pak ya, kalau orang Arab itu cara jalannya saja kon gagah Pak. Hamzah, Umar, Ali itu gagah. Rasulullah enggak. Rasulullah itu jalannya seperti orang turun dari atas bukit. Merunduk dia jalannya itu Pak. Kan hanya orang Jawa yang katanya jalannya merunduk Pak. Ya kan? Orang Jawa itu luar biasa loh. Saking sopannya orang Jawa, itu keris kan ditaruhnya di belakang Pak. Kalau suku lain kan pedang, mandau, apalagi rencong, taruhnya depan. Hanya orang Jawa yang taruhnya di bawah, di belakang. Terus kalau dia mendalam, tidak boleh kerisnya itu ditanggalkan. Ada polisi yang datang Pak, ini razia sajam Pak, senjata tajam, jadi kerisnya harus ditanggalkan. Enggak Pak, saya maunya diisolasi aja katanya. Jadi diisolatif itu keris supaya nggak kelihatan bahwa dia adalah senjata tajam. Nah, itu ada akal-akalan Pak. Baik, Gua Hiro itu kan merdeka dalam bahasa Arab Huriyah. Asal katanya adalah Hiro. Hiro itu artinya gua merdeka, gua kemerdekaan, pembebasan. Di mana di sini ketika turun Al-Qur'an adalah hari di mana manusia harus dibebaskan dari penyembahan kepada berhala, kepada setan, kepada orang juga pindah, dibebaskan untuk segera hanya menyembah Allah semata. Itu Pak maksudnya. Dan tokoh itu adalah yang diberikan tugas itu adalah seorang laki-laki perkasa bernama Muhammad. Kalau kata orang Jawa, lanange sak jagat. Itu adalah Nabi Muhammad. Lelakinya para lelaki adalah Nabi Muhammad. Tadinya dia orang biasa, tetapi begitu Allah pilih dia menjadi orang yang menerima wahyu, Muhammad menjadi orang yang luar biasa. Jadi orang luar biasa Pak ya? Orang luar biasa, bagaimana enggak luar biasa? Nama Nabi Muhammad itu nomor 2 setelah Allah. Saben hari ada orang azan Pak. Begitu orang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu tiap detik, lebih dari detik kecepatannya, Muhammad itu terpancar ke seluruh dunia itu Pak. Hari ini mungkin di belahan bumi lain masih sholat maghrib, mungkin masih ada yang sholat isya, mungkin masih ada yang sholat zuhur, sholat subuh dan lain-lain. Selama masih ada yang azan, nama Nabi Muhammad tidak lekang dihajar panas dan tidak rapuh dihajar hujan. Tidak pernah. Bahkan Michael Hart dalam bukunya The Influential 100 Men Who Most Influential in Story, 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dunia, dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 Pak. Isaac Newton nomor 2, Yesus Kristus itu nomor 3, Buddha itu nomor 4, Einstein itu nomor 10, Harmoko itu nggak ada Pak, nggak ada. Saya lihat buku itu saya baca sampai 2 kali Pak, nikmat, ya kan? Nggak ada Harmoko, apalagi Mulyono Pak, nggak ada.
Saya lihat nggak ada tuh. Toko-toko Indonesia nggak ada. Barangkali ada Gajah Mada, Majapahit, nggak ada Pak. Nggak ada. Semuanya tuh toko-toko berkelas semua yang merubah wajah dunia. Luar biasa itu. Nabi Muhammad nomor 1 loh Pak. Padahal orang ummi, buta huruf. Turunkan ayat. Wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad ngomongnya apa? Mana Nabi Qori? Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Baca itu kata Jibril bukan buka buku doang. Baca situasi. Baca kondisi Pak. Kan Nabi Muhammad begitu Pak. Kenapa umatmu itu kaum jahiliyah membunuh orang seenaknya, menzalimi orang seenaknya, ngoplos bensin seenaknya. Waktu itu belum ada ngoplos bensin Pak. Ngoplos minuman ontak kali Pak ya. Ontak dicampur minumannya pakai krakting deng biar larinya kenceng. Itu juga oplosan namanya Pak. Ya Pak Ji. Oplosan. Itu cari keuntungan. Ya kan? Itu suruh baca yang begitu. Termasuk Indonesia ini. Ya kan? Sekarang kan perdebatan. Indonesia gelap apa terang ini Pak? Perdebatan. Ya kan? Kalau menurut mahasiswa gelap Indonesia. Kabur aja dulu. Ya kan? Itu tagarnya kan begitu tuh. Kabur aja dulu, jangan pulang-pulang. Kayak Pak Usman sama Pak Rusdi, mana mau pulang lagi ke Padang dia. Ini tuh kabur terus ke Mekarsari. Ini kan? Itu namanya merantau Cino, Pak. Ya kan? Merantau Cino kan nggak pulang lagi dia ke Fujian, ke Guangzhou udah nggak pulang lagi. Itu orang Padang juga itu, merantau Cino. Apalagi di rantau tidak berhasil, Pak. Orang Minang nggak mau pulang. Sebab orang Minang tuh terkenalnya selain pantun-pantun, selain gurindam, selain petatah petiti, yang menakutkan orang-orang Padang sendiri adalah cemeeh orang Padang. Betul ya? Begitu kita merantau, pulang pakai bus, orang sono komentar, merantau orang, merantau gitu, katanya gitu Pak. Artinya apa Pak? Orang pulang ya ke rumah mande, Mbak Oto, ya kan? Nah itu Pak, orang Padang nggak kuat, mendingan nggak datang lagi dia, biarin aja. Apalagi sekarang udah ada video call, nggak bakalan datang orang Minang. Tapi kalau kayak orang-orang Padang yang kaya-kaya, kalau perlu lebarannya saben bulan dia pada datang. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya ini. Al-Alaq ayat 1. Ya, Nabi Muhammad tadinya orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Bukan hanya orang-orang Islam yang mengakui kebesaran Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad. Michael Hart, terus ada bekas biarawati Vatikan Karen Armstrong sekarang ini yang mengatakan luar biasa tentang Nabi Muhammad. Ada lagi seorang bangsawan Inggris, George Bernard Shaw, dia mengatakan kalau Muhammad sekarang ini hidup, biar dunia ini aku serahkan kepadanya. Jadilah Muhammad itu pemimpin diktator, akan dia atur dunia ini menurut kehebatannya. Begitu Pak, saking orang udah putus asa sama pemimpin-pemimpin. Bukan hanya pemimpin Indonesia aja Pak. Itu pemimpin Amerika aja kan sekarang kelakuannya kayak gitu Pak. Si Donald Trump itu kan, kata anak-anak Donald Bebek itu kata ini Pak. Ya itu kan, bayangin itu. Setelah dia ngomong dengan kesombongannya, kalau tak kau lepas itu sandera-sandera Israel, aku bakar Gaza menjadi neraka. 2 hari setelah itu, tanggal 6 dia ngomong begitu, tanggal 8 Los Angeles dibikin neraka sama Allah. Bapak-bapak tahu luasnya kebakaran itu Pak Usman? Jakarta itu luasnya itu 66.152 hektar. Yang kebakar di Los Angeles 40.000 hektar Pak. 3/4 Jakarta Pak yang udah kebakar itu. Bayangin itu. Cililitan udah kebakar, Priuk udah kebakar, Cempaka Putih, Rawasari, sampai Bintaro udah kebakar. Yang nggak kebakar cuma Mekarsari doang. Gimana coba, orang soleh melulu di sini kan Pak ya?
Lihat aja ini, nggak ada kalau bukan orang. Dan di sini lengkap loh Pak. Ada generasi remako, remaja kolot, ada generasi muda yang wajahnya segar-segar seperti ini, ada ibu-ibu dan gadis-gadis di sebelah kita ini yang wajahnya mystery guest gitu Pak ya, nggak tahu kita, ya kan? Luar biasa. Baik, yang keempat adalah Makkah dan Madinah Pak. Makkah Madinah itu tadinya kota yang nggak ada dalam peta Pak, betul Pak ya? Bapak-bapak tahu kan kenapa Timur Tengah itu dikatakan oleh orang-orang Barat dalam peta dunia Middle East? Karena yang bikin peta itu orang Barat Pak. Dia dibikin Middle East, Timur Tengah. Kalau Cina Timur Jauh, kalau Indonesia Timur Sedang, ya kan? Kalau mereka kan Barat bilangnya kan, karena mereka yang bikin. Nah, tadinya Timur Tengah ya kayak lautan padang pasir, nggak ada yang kota Mekah Madinah itu dicatat sama mereka, nggak ada. Makkah Madinah itu menjadi kota yang mulia setelah dua kota tersebut ya dijadikan kota untuk turunnya Al-Quran. Betul adik-adik? Quran yang turun di Makkah namanya surat apa? Makkiyah. Quran yang turun di Madinah namanya surat apa? Madaniyah. Saya tanya sama anak pesantren nih, lebih banyak di Makkah atau di Madinah? Perdebatan lagi nih Pak. Hah? Banyakan di Makkah atau Madinah? Banyakan di Madinah Pak, karena waktu itu perintah-perintah Allah, perang dan lain-lain itu di Madinah. Puasa ini juga di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, ketika kota Makkah dan Madinah yang tadinya kota biasa bahkan nggak ada di peta, itu kota itu menjadi kota yang mulia dan bercahaya. Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwaroh yang terang benderang. Dibuktikan Pak sama 4 astronot Rusia. Nah, ini kan? Ini gambar dunia dipotret dari luar angkasa. Yang kelihatan putih bercahaya 2 itu adalah Makkah dan Madinah. Siapa yang ngomong? Nah, ini Pak yang ngomong. 4 astronot Rusia yaitu Andrei Borisenko, Antos Kavlerov, Alexander Samokutyas, dan Boris Masirekov. Ini kalau nama ini ada di SD Inpres kagak pernah disebut sama guru nih. Susah Pak, ngabsennya susah ya kan. Kalau di SD Inpres kan Suwarno, Subagio, Anwar Ibrahim ya kan. Nah, itu gampang-gampang. Junaidi Salat, ya, Usman apa nih? Usman Gumanti apa ya? Dan orang-orang dulu tuh, Mas Habi. Mas Habi sekarang di Tanah Abang jadi nama jalan, Pak. Jalan Mas Habi. Ya kan? Jalan Mas Habi, Pak. Itu Pak Anies dulu yang bikin tuh kan, tokoh-tokoh Betawi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara jadikan nama jalan tuh, Pak. Kalau Kuningan tuh Bek Murad namanya, Pak. Kepala kampung bahasa Betawinya Bek dulu Pak ya. Bek. Kalau kita kan Bek yang main bolanya di belakang tuh Pak. Ya. Baik. Pada kunjungannya ke Prince Salman Science Oasis atau PSSO dalam program eksplorasi luar angkasa ke-25 pada tahun 2015 oleh Association of Space Explorers, mereka mengungkapkan hal tersebut. Bahkan menurut para astronot itu, pusat kedua kota suci ini bersinar sangat terang saat malam hari. Tidak ada tempat di bumi yang bersinar seperti terangnya Makkah dan Madinah. Mestinya kan Las Vegas yang paling terang, Pak. Mestinya kan Tokyo yang paling terang. Yang namanya Hong Kong itu kan namanya kota bermandi cahaya. Nggak kelihatan. Ini yang mengadakan pemotretan astronot, mohon maaf ya, Rusia kan komunis Pak. Dia tiba-tiba kok lihat yang aneh begitu Pak. Ya.
Cahaya lampu berkilau bagaikan hamparan emas, sementara pada salah satu titik di tengah terlihat cahaya putih yang sangat jelas menambah keindahan kota suci ini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini bukti-bukti nih. Kalau kita yang motret mah kita dibilang hoak, Pak. Tapi yang motret orang Rusia, Masya Allah. Baik Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang kelima adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu juga tadinya bahasa biasa-biasa, bahasa percakapan biasa-biasa. Karena ada bahasa di Jazirah Timur Tengah itu kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani, ya kan? Di Indonesia ada Lili Suryani, Pak. Suryani itu nama bahasa, Pak. Ya, Ibrani itu nama bahasa. Nah, salah satunya adalah bahasa Arab. Kalau yang lain-lain itu bahasa Aramik dan lain-lain. Nah, bahasa Arab itu juga bahasa yang biasa. Menjadi luar biasa ketika bahasa Arab dijadikan oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Betul, Pak? Inna anzalna Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini juga perdebatan. Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa nggak bahasa Inggris saja? Kenapa bahasa Arab? Kalau kita sederhana, Allah yang punya mau ya Pak ya. Nabinya kan nabinya orang Arab. Kalau nabinya orang Purwokerto nggak bisa ngomongnya begitu, ya kan? Bahasa Arab. Tadinya bahasa Arab tuh bahasa biasa-biasa. Tetapi coba kalau kita mau belajar bahasa Arab, Pak. Belajar nahwu sorof saja, luar biasa ini. Salah huruf, salah arti lu bahasa Arab, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim pakai kaf, tunjukilah aku ke gardu listrik artinya, Pak. Bisa kacau nih urusan nih. Ya kan? Kan ada yang bilang Allah yang penting tahu artinya. Iya, Allah tahu. Ya, tapi lo kan kagak mau tahu. Harus kan diperbaiki, Pak. Kalau ada Ustadz Junaidi yang bilang salah tuh, Pak. Ya, salah. Kalau kata anak-anak nih nggak boleh nih, kata anak-anak pesantren nih. Maka anak-anak pesantren harus turun gunung untuk mengajarkan tahsin pada kita-kita. Ini apa? Bapak Edi Suhendra ini kan kabarnya ngajar bapak-bapak yang umurnya udah 82. Ya yang penting masih semangat untuk belajar baca Quran. Kata Nabi, orang yang membaca Quran secara pandai kayak anak-anak ini Pak ya, secara lihai, pahalanya kan bukan pahalanya, baroroh, kumpulan malaikat mengelilinginya dan menyimak bacaannya, dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat, "Ya Rasulullah, saya ini para pemula yang membaca Quran. Baca Quran saya ini terbata-bata. Baca Quran saya ini kelagepan, Pak. Fasajadu ilam iblis." Ya kan? Misalnya nih, Pak. Ain nggak bisa kan? Fasajadu ilam iblis. Itu ada tuh kelompok tertentu itu, Pak. Ya kan? Kata Nabi, mereka yang membaca Quran secara terbata-bata pahalanya 2, Pak. Pertama, pahala membaca. Kedua, pahala kesabarannya karena dia terbata-bata, Pak. Kalau Pak Usman kan bacanya teret kan gitu. Kalau Pak Rusdi malah baca Qurannya dari atas ke bawah, Pak. Gitu kan. Itu kata Habibie orang pintar, Pak. Kalau orang kurang pintar bacanya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Tapi kalau orang pintar baca dari atas ke bawah, Pak. Ret anak-anak pesantren nih. Iya kan? Kalau kita kan ditanya, "Pak, sudah sampai apa? Jus berapa, Pak?" Iya kan? Ya gitu. Pak Usman satu hari setengah jus. Ya kan? Kalau ntar sore jus mangga. Ya, ntar sore Pak.
Tapi kalau anak-anak santri ini Pak, satu hari bisa 3 juz loh Pak, bacanya itu. Lidahnya itu terlatih, ya kan? Terlatih. Orang mau terlatih itu cuman 3 rahasianya. Latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Nggak ada itu yang mudah itu. Tapi kata orang barat itu, every beginning is difficult. Setiap sesuatu yang pertama itu biasanya berat, tapi kalau udah dijalanin enteng Pak. Puasa nih, waduh besok gimana ya? Biasa jam 8 gue udah ngopi luwak, ya kan? Biasanya udah makan nasi uduk, gemblong dan lain-lain. Wah ini puasa ya. Tapi begitu dijalanin, biasa nggak Pak? Apalagi niatnya itu. Kalau di masjid tradisional kan nawaitu sauma godin tuh Pak. Di masjid tradisional itu karena ada niat. Kita ini hari biasa jam 9 gemeter kita Pak kalau belum ngopi. Gemeter belum nasi uduk, gemeter belum makan kue-kue roti, gemeter Pak. Tapi Ramadan kemarin nih Pak, apalagi sekarang nih udah jago kita ini. Kemarin itu jam 8 nggak gemeter, jam 9 nggak gemetar, jam 10 nggak gemetar. Ini apa Pak? Ini karomah Allah udah turun kepada bapak-bapak sekalian. Kan kita semuanya sama Pak. Badannya itu mau Ramadan, mau Syawal, mau Zulhijjah kan badannya itu juga. Lambungnya itu juga. Kenapa di bulan Ramadan kok bisa berbeda? Ada nawaitu yang mengomandoi otak kita. Dan bahkan kata kedokteran Jepang bahwa kita ini istilah mereka namanya antipagi Pak. Antipagi itu orang yang berpuasa, sel-selnya itu yang mati diganti dengan sel yang baru. Baik Bapak-bapak, waktunya dikit lagi nih. Nah ini adalah rekayasa Bilal bin Rabah. Ya, saya suka yang pakai ini. Kalau yang versi Inggris namanya Johnny Seka, orangnya kayak petinju, tapi kalau ini kelihatannya halus Pak, lemah lembut, ya kan? Nah, Bilal bin Rabah. Kenapa saya mau sampaikan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah tuh perwakilan hamba sahaya. Dia budak, hitam kulitnya. Pokoknya semua kerendahan tuh ada di dia. Dia orang Ethiopia, Pak. Tapi sekarang Ethiopia lebih maju daripada Indonesia, Pak. Gara-gara pemimpinnya itu orang jempolan, dapat hadiah Nobel tuh. Iya kan? Termasuk El Salvador. El Salvador tuh negara paling brengsek di dunia. Presiden sekarang siapa Pak? Keturunan Palestina, Nayib Bukele. Sekarang menjadi negara teraman di selatan Amerika.